Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tutorial video bagaimana cara kita menambahkan atau membuat soal ujian akhir semester dan ujian tengah semester pada e-learning kita masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Arianto dari Universitas Muhammadiyah Palembang yang merupakan kampus masa depan, unggul, dan islami. Baik, pada materi hari ini saya akan mencoba membahas bagaimana membuat soal ujian di e-learning kita masing-masing. Soal ujian ini bisa berupa kuis, bisa berupa ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester. Untuk melakukan proses pembuatan soal ujian pada e-learning kita masing-masing, maka kita harus melakukan proses login terlebih dahulu. Baik, dengan klik tombol login, isi username dan isi password kita masing-masing di sini. Saya masukkan username dan password, kemudian saya login. Dan setelah login, kita akan dilihatkan beberapa mata kuliah yang kita ampu di sini. Dan di sini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana kita membuat soal ujian di e-learning kita masing-masing. Dengan mengklik satu mata kuliah yang kita ampu, maka kita akan dilihatkan topik-topik atau pertemuan setiap minggu yang sudah kita lakukan. Baik, di sini saya akan mencoba membuat soal ujian di e-learning kita. Pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik tombol roda bergerigi ini, dengan mengklik ini, maka kemudian kita pilih turn editing on sehingga kita bisa dapat melakukan proses edit atau proses pembuatan soal ujian. Baik, pada e-learning kita di sini di topik yang kesekian ini saya ketik dengan ujian semester. Bisa saja di sini bisa ujian tengah semester maupun ujian semester. Di sini. Maaf, harusnya di enter. Ujian akhir semester. Klik tombol enter, maka di sini akan terlihat ujian akhir semester. Setelah itu, kita klik tombol add an activity. Kita akan menambahkan sebuah aktivitas. Klik tombol ini. Add an activity, akan muncul gambar seperti ini. Kemudian kita pilih. Di sini kita pilih yang namanya quiz. Ini kita pilih quiz. Kemudian saya pilih lagi di sini. Ketika saya klik tombol add, maka akan muncul layar seperti ini. Kita di sini dihadirkan dengan adding new quiz untuk ujian akhir semester. Di
Di sini kita tulis atau kita ketik soal ujian akhir semester. Dan di sini kita bisa deskripsikan. Misalkan ya, di sini misalkan tulis dan jawab soal berikut ini dengan tepat dan jelas. Bisa saja di sini dibuatkan, saya enter lagi, misalkan ujian akhir semester ini durasinya selama atau dikerjakan selama 2 jam misalkan, atau 1,5 jam atau 1 jam, itu terserah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk menampilkan petunjuk pengerjaan soal ini, maka di sini harus kita klik display description. Jadi di sini akan tampil. Kalau kita tidak klik ini, maka tidak akan tampil di laman e-learning kita. Kemudian timing. Ini timing kita klik di sini. Kapan soal ini akan dikerjakan oleh si mahasiswa? Dengan klik tombol ini, tombol enable di sini, tinggal klik di sini, kemudian kita atur tanggalnya. Misalkan kita inginkan jadwalnya tanggal 29 Juni, kemudian waktunya jam 8 pagi, jam 8.00. Kemudian kuis ini soal ujian akhir semester ini bisa kita buatkan, misalkan kita tutup misalkan tanggal 30 misalkan 30 Juni, kemudian kita buatkan sampai dengan jam 10 misalkan, jam 10 paginya, 10 pagi soal ujian kita tertutup. Jadi mahasiswa tidak akan bisa mengerjakan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir dengan ring waktu yang 1 hari penuh ini, karena kita akan batasi si mahasiswa tadi untuk menjawab soal kita selama, ini satuannya adalah jam, selama 2 jam. Jadi mereka membuka e-learning kita, kemudian dia melakukan proses pengerjaannya adalah selama 2 jam. Jadi selama 2 jam. Jadi jangan khawatir mahasiswa itu misalkan dia mencoba mengerjakan soal jam 8. Ternyata setelah tahu soalnya, kemudian dia akan menjawab lagi di jam 10 malamnya. Pada jam 10 malam itu mahasiswa tidak bisa mengerjakan soal lagi. Dan kemudian di sini tertulis open attempt or submitted automatically. Jadi setelah berakhirnya 2 jam ini, maka otomatis jawaban di submit. Kemudian di sini tidak perlu submit space period, tidak perlu kita buatkan. Kemudian di sini grade to pass misalkan. Nah, ini tidak perlu kita buatkan. Kalau mau misalkan kita buatkan misalkan 50% dinyatakan lulus, maka ini kita buatkan. Tapi ini tidak perlu kita buatkan. Kemudian di sini yang penting bahwa mahasiswa diizinkan untuk menjawab soal ini adalah 1 kali. Ya, terserah Bapak Ibu mau dibuat 2 kali atau mau 1 kali. Tapi namanya ujian akhir, kita buat 1 kali. Oke.
Oke ya. Kemudian dilanjutkan dengan layout. Jadi ini di sini adalah satu halaman adalah satu soal. Jadi every equation new page. Jadi setiap pertanyaan itu satu halaman. Tapi kalau kita mau buat satu page, satu halaman, bisa kita buat 2 pertanyaan. Ini terserah Bapak Ibu. Jadi ini saya buatkan every question. Jadi satu pertanyaan, satu halaman. Oke. Kemudian question behavior. Ini tidak perlu shuffle within question. Jadi artinya di sini adalah pertanyaan itu diacak, ya. Tapi di sini perlu kita acak nanti si mahasiswa misalnya. Gimana soal nomor 1? Soal nomor 1 adalah ini. Jadi mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya itu soal nomor 1 pasti berbeda tampilannya. Kemudian yang lain tidak masalah. Kemudian kita save and return to course. Oke, ini sudah. Oke, maaf, ini saya edit kembali. Edit. Ada satu hal lagi yang perlu kita jelaskan kepada mahasiswa itu adalah misalkan untuk menjawab soal ini Anda harus menyiapkan untuk menjawab soal ini harap menggunakan laptop atau harap menggunakan komputer. Ya, jadi kalau pakai HP kan susah mahasiswa itu menjawab. Kemudian yakinkan bahwa komputer Anda memiliki baterai yang cukup. Jadi kalau baterainya habis, otomatis soal ini tersubmit walaupun dia belum selesai. Jadi kita beritahu ke mereka adalah baterai komputernya cukup, ya. Kemudian dan tersedia kuota dan jaringan internet yang baik. Jadi kita jelaskan untuk menjawab soal ini harus dengan menggunakan jaringan internet yang baik. Jadi kalau internet yang lemot, maka soal ini kalau misalkan di refresh otomatis akan tersubmit sendiri, ya. Ini saya kembali ke di mana tempat kita membuat soal tadi. Oke. Selanjutnya adalah setelah kita memberi petunjuk kepada mahasiswa, mereka harus mengerjakan soal dengan menggunakan komputer, yakinkan bahwa komputer itu memiliki baterai yang cukup, kemudian tersedia kuota dan jaringan internet yang baik. Kemudian kita klik yang ini, soal ujian akhir semester. Klik. Oke, di sini menampilkan bahwa mahasiswa itu menjawab hanya 1 kali. Kemudian kuis itu dimulai pada hari Senin tanggal 29 Juni jam 8 dan ditutup pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 jam 10. Jadi waktu menjawab adalah 2 jam. Ini sudah diberitahu. Kemudian kita melakukan proses pembuatan kuis atau pembuatan soal dengan mengklik edit kuis, kemudian kita ditampilkan layar seperti ini. Baik, di sini maksimum grade. Nah, maksimum grade kita bisa buatkan 100 misalnya. 100
Jadi kalau dia betul semua 100 nilainya, ya. Kemudian di sini kita klik shuffle. Artinya soalnya itu diacak. Jadi soal yang tampil di mahasiswa 1 dengan soal yang nomor 1, ya, soal pada mahasiswa yang kedua itu beda pada soal yang pertama. Kemudian kita klik add new question, ya. Nah, pada new question ini kita pilih beberapa pilihan dari soal yang tipe soal yang kita buat. Misalkan di sini adalah pilihan berganda, jawaban benar atau salah. Ini yang soal tipe yang nomor 3 adalah mencocokkan jawaban. Yang keempat adalah menjawab dengan pertanyaan singkat. Ini secara matematik, ini menggunakan IC dan seterusnya. Di sini adalah tipe-tipe bagaimana soal itu kita buat. Tapi biasanya kita hanya menggunakan ini, multiple choice atau true false atau matching, short answer, IC, itu saja. Hanya kelima ini yang kita butuhkan. Baik, yang pertama ini saya akan melakukan proses pembuatan soal satu demi satu, yaitu multiple choice, true and false, matching, kemudian short answer, dan IC. Jadi saya pilih yang pertama, soal nomor 1 adalah multiple choice. Dengan klik multiple choice, kemudian saya add. Nah, ini soal. Di sini question name-nya itu soal pilihan ganda. Nah, di sini saya akan coba nanti apakah Bapak Ibu mau membuat soal pilihan ganda. Ini sudah saya buatkan bagaimana cara membuat soal pilihan ganda. Nah, ini adalah selanjutnya adalah tanda bintang. Sebelumnya itu ini tanda bintang ada Bapak Ibu. Ini ada tanda bintang. Ini tanda bintang ini wajib diisi. Ya, kalau tidak diisi maka kita tidak bisa melakukan proses save pada soal ini. Kemudian question tag, apa pertanyaannya? Dan di sini kita harus menyiapkan apa soal yang mau kita buat, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan soalnya. Soal ujian, soal saya menyiapkan soal untuk materi hari ini. Nah, ini soalnya. Misalkan soal yang pertama ini adalah soal pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan proses untuk membuat soal di e-learning, Bapak Ibu harus siapkan bagaimana soalnya. Jadi ini yang pertama adalah soal yang pertama untuk pilihan ganda. Tuliskan nama unsur kimia di bawah ini. Tuliskan nama. Jadi ini saya kopikan, pindahkan ke sini, ke bagian question text. Ya. Tuliskan nama unsur kimia di bawah ini. Kemudian ini saya pindah ke ujung ini. Kemudian saya masukkan lagi gambar. Ini gambar. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada gambar cukup di copy gambarnya ini, copy, kemudian pindahkan ke tempel. Nah, ini soalnya. Ini soal nomor 1 ini. Tuliskan unsur kimia di bawah ini. Oke, udah. Ini adalah soalnya. Dan ini di format. Tadi kan secara total itu 100, tapi untuk sementara kita biarkan dulu, nanti kita cek di akhir. General feedback tidak perlu, ini opsional. Kemudian, nah ini karena ini
Di sini disajikan satu atau multiple answer. Karena ini pilihan berganda, bisa saja satu jawaban benar, bisa saja dua jawaban benar, bisa saja tiga jawaban benar. Jadi di sini saya menggunakan satu jawaban saja. Kemudian ini adalah number of choice. Jadi ini tipe pilihan gandanya apa? A misalnya, A kecil, B kecil, C kecil, atau A besar, B besar, kecil. Nah, di sini pilihannya macam-macam, Bapak Ibu. Saya pilih yang ini. Nah, pilihan yang pertama, pilihan yang pertama. Ini saya lihat di sini soalnya. Ini pilihan yang pertama ini. Jadi jawabannya, tuliskan nama unsur kimia di bawah ini. CH3, CH2, CH2OH. Ini adalah jawabannya adalah propanol. Makanya kemudian saya pilih, masukkan di pilihan choice 1. Nah, ini propanol. Jawabannya adalah propanol. Dan jika ini jawaban yang benar, maka di sini kita pilih 100%. Kemudian di sini bisa saja kita tulis, misalkan jawaban Anda benar. Kemudian pilihan yang kedua, Bapak Ibu, pilihan yang kedua adalah butanol. Butanol. Kemudian saya pindahkan ke pilihan yang kedua. Ini tidak perlu kita isi karena ini salah jawabannya. Nah, di sini feedbacknya adalah misalkan jawaban Anda salah. Pilihan yang ketiga adalah pentanol. Pilihan yang ketiga adalah pentanol. Karena pentanol ini salah, maka biarkan dia grade-nya non. Kemudian di sini kita ketik jawaban Anda salah. Kemudian pilihan yang keempat, karena kita ada 4 pilihan. Kemudian ini jawabannya metil. Pilihan ketiga adalah jawabannya metil alkohol. Kemudian di sini kita tulis misalkan jawaban Anda salah. Oke ya. Dan yang kelima tidak perlu karena kita punya pilihan. Kemudian kita save. Nah, ini kita save and continue editing. Ini klik dulu ini. Oke, sudah. Tidak masalah. Oke, pas. Kemudian kita tes Bapak Ibu ya. Kita preview dulu, Kita lakukan proses preview apakah jalan atau tidak e-learning kita. Kita preview, klik preview, kemudian di sini lihat. Tuliskan nama unsur kimia di bawah ini, ada gambarnya, kemudian select salah satu. Misalkan propanol. Kemudian submit and finish. Jawaban Anda benar tertulis ini. Dan maaf ini Bapak Ibu, ini tebal. Nah, ini harus saya ganti. Propanol ini jangan tebal. Oke, saya tes lagi Bapak Ibu ya supaya kita save. Kemudian kita tes previewnya, kita tes soalnya apakah jalan. Nah, ini hilang sudah ini. Tadi kan jawabannya propanol ada di B, sekarang di C, artinya di ini diacak. Jadi setiap mahasiswa pasti beda-beda posisi letak dari ABC-nya ini. Oke, ini jawabannya adalah propanol. Klik C atau klik B misalnya butanol. Submit. Jawaban Anda salah. Jadi dia sudah menjawab jawaban salah. Jadi sini sudah bisa tahu bahwa jawabannya salah. Jadi mahasiswa sudah bisa tahu, oh jawaban saya salah. Ini save and change. Oke, save.
Sudah selesai kita soal yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi soal yang kedua Bapak Ibu ya. New question. Pada soal yang kedua ini saya coba membahas bagaimana kita membuat soal benar atau salah dengan mengklik true and false. True or false. Kemudian klik add Bapak Ibu. Add. Kemudian kita masukkan question name sama question tag. Oke, kita sudah siapkan soalnya. Nah, ini soalnya. Nama unsur kimia di bawah ini adalah etanol. Jadi klik ini. Kemudian di sini kita tulis benar atau salah. Soal benar atau salah. Atau di sini jawab pertanyaan ini benar atau salah. Ya. Unsur kimia di bawah ini adalah etanol. Oh, ini ya belum. Gambarnya belum. Ini gambar. Kita copy, pindahkan ke ini. Enter. Kemudian ini sudah. Baik, selanjutnya di bawahnya ini di formatnya 1, feedbacknya tidak perlu kita isi. Nah, ini correct. The correct answer-nya apa? Kita sudah siapkan jawabannya. Di sini the correct answer-nya adalah salah. Artinya false. Jadi ini kita biarkan false. Kalau jawabannya benar kita pilih true. Tapi kebetulan di sini jawabannya adalah false. Feedback responnya adalah true. Nanti akan menjawab apa namanya. Jika jawabannya true, feedback untuk respon jawabannya salah, jadi bisa diklik ini, misalkan feedback respon true. Jadi jika jawabannya benar, jawaban Anda salah, gitu ya. Bisa jadi misalkan dia menjawab responnya false, jawaban Anda ya. Kemudian oke, kita cek apa namanya reviewnya, jalan tidak program yang kita atau soal true and false yang sudah kita buat. Oke, review dulu. Ini kita lihat nama unsur kimia di bawah ini adalah etanol. Kita jawab true misalkan. Si mahasiswa menjawab true misalkan. Submit. Maka salah. Maka di sini tertulis jawaban Anda salah. Yang jawaban benar adalah false. Nah, gitu ya. Berarti ini sudah jalan Bapak Ibu. Oke, saya save and change. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga adalah matching, artinya mencocokkan jawaban yang benar dari beberapa soal-soal yang sudah kita buat. Kemudian klik add di sini, klik add, kemudian ini cocokkan jawaban berikut ini, ya. Di sini adalah question text. Question text-nya adalah cocok. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa soal. Ini misalkan pilih jawaban menurut Anda benar. Misalkan masukkan di sini pertanyaannya.
pilih jawaban yang menurut Anda cocokkan, bukan pilih, cocokkan. Cocokkan soal dengan jawaban yang menurut Anda benar, ya. Ini soal nomor 1. Nah, ini masukkan soal nomor 1. Ini ya. Soal nomor 1, Ibu. Soal nomor 1. Ini. Oke. Ada unsur kimia berikut ini. Unsur kimia berikut ini. Ini. Unsur kimia berikut ini, misalkan namanya apa? Misalkan di sini jawabannya adalah propanol. Propanol. Soal nomor 2. Bapak Ibu, soal nomor 2. Soal nomor 2 kita copy, pindahkan ke sini. Jawabannya adalah metoxitan. Oke, ini jawabannya. Kemudian question nomor 3. Ini pindahkan ke e-learning. Jawabannya apa nih? Jawabannya adalah metil etil ester. Oke. Kemudian ini kan soalnya tadi ada 4, dan sini perlu kita tambahkan 3 atau lebih pertanyaan. Oke, kita klik ini. Klik. Oke, question nomor 4. Ya. Copy, pindahkan ke sini. Kemudian jawabannya copy, pindahkan ke jawaban. Oke, udah pas. Kemudian kita save and continue editing. Oke, Bapak Ibu, kita tes sekarang dengan mengklik tombol, kita klik preview. Kita preview. Nah, ini Bapak Ibu. Ini apa jawabannya? Ini apa jawabannya? Ini jawabannya apa? Jadi kita misalkan ini metoksi, ini propanal, ini metil ether, ini kemudian propanal. Kita submit and finish. Nah, di sini adalah ini semua jawaban saya adalah salah. Jadi ini sudah berjalan. Oke, kita close, Ibu ya. Kemudian kita save. Kemudian masuk ke soal nomor 4, Bapak Ibu. Soal nomor 4. Jawab soal dengan tepat. Jawab soal dengan tepat. Oke, kita klik tombol add, new question, short answer. Kita klik short answer, kita add short answer, tulis jawaban hitungan di bawah ini dengan tepat, ya. Ini soal hitungan, jadi terserah mau soal hitungan, mau soal yang jelas ini adalah soal untuk matematika, hitungan matematik. Jadi hitungan matematik itu adalah jawaban yang tepat itu apa, gitu ya. Tapi kalau soal esai, takutnya nanti kita sudah beli jawabannya, tergantung mahasiswanya. Apakah mahasiswanya jawab A, mungkin saja benar menurut dia. Jadi kemudian saya klik ini, oke, klik copy, pindahkan ke question text-nya, paste, kemudian gambarnya, gambar mana? Ini gambar, copy, pindahkan ke pertanyaan. Oke,
pindahkan ke pertanyaan, kemudian ini jawaban ya. Jawabannya kan harus jawaban yang tepat. Kita lihat jawaban kita di sini yang soal yang sudah kita buat, jawabannya adalah 0,391. 0,391. 0,391. Misalkan di sini 100% ya. Bisa saja dia menjawab itu, bisa saja dia menjawab misalkan 0,39. Saya bilang juga alternatif jawaban. Kemudian bisa saja misalkan 0,4, hanya 1 desimal ya, 100. Nah, di sini bisa kita tulis feedbacknya, jawaban Anda benar. Jawabannya Anda benar. Saya kopikan, pindahkan ke sini. Kemudian di sini ya, jawabannya Anda benar. Kemudian save, continue editing. Kita preview dulu Bapak Ibu, apakah jalan atau tidak soal yang sudah kita buat. Kita preview. Baik, kita preview. Nah, ini jawabannya. Jadi soal itu bla 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 bla. Kemudian jawabannya apa? Misalkan 0,4. Ada yang jawab 0,4. Klik benar, misalkan. Kemudian kita ulangi lagi misalnya. Kita tes dengan 0,39. Jawaban salah ya, karena titik, bukan titik. 0,39. Jadi ini sudah benar. Satu lagi 0,391, 0,391 misalnya. Submit. Oke. Close. Oke. Jawabannya sudah, kita save. Oke. Selanjutnya kita membuat soal satu lagi Bapak Ibu untuk soal essay. Essay, kita klik add new question. Soal essay. Kemudian soal essay di sini jawablah, klik sini, jawablah soal hitungan di bawah ini dengan benar ya. Kemudian soalnya bagaimana? Soal essay-nya kita sudah siapkan Bapak Ibu. Soal essay-nya harus sudah siapkan. Ini ada beberapa tipe nanti. Ini tipe yang pertama, klik ini, kemudian copy. Ini tipe yang pertama untuk membuat soal essay. Ctrl V. Oke, ini saya hapus. Oke, di sini. Ini secara kimia jelaskan mengapa kronium sangat berguna, bla 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 sampai tersebut. Kemudian di sini jawaban akan dicek atau dinilai, akan dinilai secara manual. Jadi dosen akan menilai secara manual jawaban dari si mahasiswa ini. Kemudian di sini general feedback-nya tidak usah kita. Nah, di sini yang penting Bapak Ibu. Jadi kita buat tipe yang pertama, jawaban itu mereka ketik langsung di e-learning. Jadi ditulis ini HTML editor. Ya, ini macam-macam tipenya. Ada HTML editor, ada HTML editor with file picker, dan seterusnya. Ada plain text, mono paste font, tapi kita pilih HTML editor karena nanti jawabannya akan langsung dijawab oleh mereka. Jadi kemudian di sini tertulis require the student to enter the text. Jadi
mereka menulis langsung menulis di laman e-learning kita. Nah, ini banyaknya input tulisan atau banyaknya baris dalam tulisan mereka adalah 15 line. Saya rasa ini cukup untuk menjawab pertanyaan kita. Dan di sini tidak perlu kita perintah. Di sini tidak perlu kita perintah. Artinya no di sini mahasiswa tidak perlu menambahkan dokumen di attachment-nya. Jadi tidak perlu menampilkan lampiran. Jadi sudah. Kemudian informasi clear tidak perlu kita isi. Kemudian save and continue editing. Kita preview dulu Bapak Ibu, apakah soal yang ini sudah berjalan atau tidak. Ini preview. Nah, ini preview. Secara kimia kromium sangat berguna ini untuk melapisi bumper logam besi tersebut. Nah, di sini kita ketik aja kromium tersebut digunakan agar besi tidak mudah berkarat. Ini jawaban mahasiswa, tentunya setiap mahasiswa berbeda-beda. Nanti kita akan, si dosen akan melihat jawabannya itu. Misalkan kromium tersebut digunakan agar besi tidak berkarat, atau jawaban lain misalkan kromium digunakan untuk melapisi besi agar tidak mudah berkarat. Itu tergantung mahasiswa masing-masing, dan kemudian dosen melihat jawaban si mahasiswa itu kira-kira benar atau tidak, dan kita akan memberikan nilai. Submit and finish. Nah, ya sudah, ini jawabannya. Oke, kita close, save aja. Oke. Kemudian saya lanjutin lagi soal yang ke-6. Oke. Soal ke-6 essay juga, tipe essay yang kedua. Tipe essay yang kedua, jawablah soal dengan soal hitungan di bawah ini, hitungan di bawah ini dengan tepat. Ini questionnya, pertanyaannya apa? Dan di sini saya sudah sediakan. Ini saya kopikan semua sini, dipindahkan ke lamannya e-learning kita. Setelah proses Bapak Ibu. Oke, sudah. Ini ternyata enggak question. Tadi kan set question, jadi dia tidak bisa memasukkan insert question. Oke, ini enter. Di sini adalah reaksi kimia di sini. Reaksi kimia saya copy, pindahkan di sini, paste. Oke, selesai. Kemudian kita cek bawahnya, di bawah feedback tidak perlu, dan di sini kita perlu sediakan HTML editor. Kemudian untuk memberi kesempatan mahasiswa mengetik gitu ya jawabannya. Kemudian di sini kita izinkan mahasiswa attach satu file, ya, satu file dokumen. Kemudian ini butuhkan dokumen yang bagaimana. Ini juga require attachment 1. Oke. Kemudian save and continue editing. Oke, kita cek Bapak Ibu, kita cek di previewnya apakah ini sudah benar atau tidak, sudah jalan atau tidak program. Ini mahasiswa sudah diberi kesempatan untuk mengetik soal, mengetik jawaban. Saya
jawaban saya dapat dilihat pada dokumen yang saya lampirkan. Kemudian, nah di sini mahasiswa menambahkan jawabannya di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini klik, kita pilih file. Mahasiswa akan memilih file jawaban itu di komputer mereka masing-masing. Jadi contohnya di sini misalkan di dokumen kita, dokumen saya atau dokumen mahasiswa, kemudian mahasiswa akan mencari, oh ini jawabannya sudah disimpan oleh mahasiswa di sini, misalnya di jawaban 1. Klik open, kemudian shift S misalnya, jawaban soal ke-6 saya ya. Kemudian upload file sudah, finish. Oke, keluar dari sini. Oke. Nah, ini jawaban soal ke-6 Oke, ini saya tutup, close. Berarti sudah benar. Ini save and change ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan, kalau mau tambahkan satu soal lagi tidak apa-apa, tapi ini sudah cukuplah soal ini. Soal kita kemudian ada dan di sini kita perlu atur Bapak Ibu. Ini kan kita maksimum grade-nya 100 gitu ya. Jadi misalkan, atau di sini kita tambah lagi soal satu lagi untuk yang essay. Untuk yang essay saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu ya. Jawablah soal hitungan di bawah ini ya, dengan benar gitu ya. Kemudian jawabannya apa, soalnya apa? Soalnya ini. Ini copy, pindahkan ke sini. Ini saya hilangkan. Ini saya atur. Kemudian sini equation-nya saya copy, pindahkan ke laman e-learning kita. Kemudian kita pilih ini. Ini HTML editor ini perlu kita buatkan untuk memberi kesempatan mahasiswa untuk membuat jawaban berupa tulisan. Dan ini di sini kita izinkan mahasiswa untuk memberikan satu dokumen dilampirkan untuk jawaban. Kemudian attachment are optional 1. Oke, sekarang kita tes Bapak Ibu, apakah soal yang kita buat ini sudah berjalan dengan benar dengan mengklik tombol preview. Nah, dengan mengklik tombol preview, misalkan si mahasiswa nanti menjawab jawaban dapat dilihat di dalam file di bawah ini. Oke, selanjutnya si mahasiswa attach atau melampirkan jawaban dalam dokumennya. Ini digunakan untuk soal-soal hitungan, ya. Ini soal untuk jawaban yang kedua.
kita klik di sini, si mahasiswa akan diberi di sini save as-nya nanti jawaban soal ke-7. Kemudian upload file, submit. Nah, di sini ada jawaban soal ke-7, jawaban si mahasiswa tadi. Oke, ini berarti sudah berjalan. Oke, kemudian save change. Ya. Oke, selanjutnya kita atur grade-nya masing-masing pertanyaan. Misalkan di sini kita buatkan di soal hitungan di sini kita buatkan dengan klik tombol panah ini. Maaf, ini nggak bisa klik. Bentar Bapak Ibu, ini klik. Oke, klik di sini misalkan 20 di sini 20, berarti totalnya 40 kurang 55 lagi, Bapak. Tahu di sini 25. Sini 25. Jadi di sini saya ubah 25. 5 jadi 55. Ini saya buat misalkan 5. Ini saya buat 5. Ini saya buat 10. Ini saya buat 5. Ini saya buat 25. Nah, 100. Sudah 100. Jadi soal nomor 1 5 bila benar jawabannya nilainya 5, nomor 2 5, nomor 3 10, nomor 4 5, nomor 5 25, kemudian nomor 6 25 dan nomor 7 25. Oke, ini sudah Bapak Ibu, sudah selesai kita membuat soal. Kemudian kita oke, sudah ini. Kemudian kita pindah ke soal ujian. Kita pindah ke soal ujian, kita mau lihat apakah soal ujian ini sudah benar atau tidak yang kita buat. Nah, kita tes Bapak Ibu. Seluruh soal tadi kita tes dengan mengklik preview quiz now. Oke, start time. Nah, ini soal pertama Bapak Ibu. Ini waktunya Bapak Ibu. Karena waktunya itu adalah 2 jam mahasiswa menjawab, maka kita nah, ini soal pertama. Padahal soal pertama itu tadi adalah soal benar atau salah. Jadi ini soalnya essay yang pertama pada mahasiswa yang pertama misalkan. Nanti mahasiswa yang kedua mungkin beda lagi jawaban. Ini nanti mahasiswa akan menjawab misalkan. Ini sembarangan saja saya tulis. Kemudian oke, nanti masukkan file, si mahasiswa akan memasukkan file, next. Kemudian nanti soal nomor 2, mahasiswa menjawab true misalkan. Menjawab true, kemudian next page, kemudian ini answernya misalkan 0,39 misalkan. Next page misalkan. Next lagi misalkan. Jawaban akan dinilai secara manual misalkan, biar tidak berkarat misalkan. Oke, biar tidak berkarat. Next page. Kemudian di sini misalkan bla 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 misalkan jawabannya. Kemudian nanti mahasiswa attach masukkan file di sini. Kemudian next page. Ini select apa jawaban, tuliskan nama unsur kimia ini, kita select misalkan
backspace. Ini soal pilihan, kita cocokkan pilihan ini. Ini adalah propanol, ini adalah ini, kemudian ini adalah propanol, ini adalah metoksil. Oke, finish misalnya. Finish. Dan di sini langsung ada jawaban nilainya. Oke. Kita submit. Si mahasiswa tadi tentu saja akan mensubmit atau kembali ke pertanyaan-pertanyaan tadi karena waktunya masih 2 jam. Tetapi apabila mahasiswanya submit all and finish, maka mahasiswa tidak bisa lagi berubah. Anggap saja waktu hampir habis, mahasiswa langsung submit all dan finish. Oke, submit all dan finish, maka selesai mahasiswa menjawab soal. Dan di sini ada mahasiswa dapat melihat jawaban-jawabannya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke soal ujian semester. Oke, dan di sini, nah ini sudah ini saya submit. Nanti pada saatnya nanti kita akan mengkoreksi soal ini. Dan untuk mengkoreksi soal ujian ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di kemudian hari. Bagaimana kita mengkoreksi nilai mahasiswa yang sudah kita buatkan soalnya di e-learning. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga tutorial kali ini atau bagaimana kita membuat soal ujian di e-learning kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat mengedit atau membuat soal ujian di e-learning kita. Dan saya akhiri tutorial kali ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kepada Allah saya mohon ampun atas segala hilaf dan salah. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.